Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi athaba 'anal hazan inna rabbana laghafurun syakur huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Wakil Kepala SMP Negeri 4 Cipendei, baik itu Wakasek Kurikulum, Wakasek Kesiswaan, Wakasek Sarana dan Prasarana. Kemudian yang kita hormati juga para guru, staf TU, serta siswa-siswi SMP Negeri 4 Cipendei yang kita banggakan. Hari ini amanat Bunda dalam upacara rutin Senin pagi akan tentang adiwiyata. Perlu diketahui, kabar gembira sekolah kita sudah bisa diusulkan untuk menjadi sekolah adiwiyata nasional. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Istirahat kembali. Oleh karena itu, banyak hal yang harus Bunda sampaikan kepada siswa-siswi, juga kepada staf TU dan guru. Dalam hal ini, maka Pak Jerry silakan ke sini. Yang ada di ruangan itu siapa? Pak Jerry yang baru datang, silakan. Bapak dan Ibu guru serta siswa harus siap, harus semangat. Bunda saja semangat, masa Bapak dan Ibu serta siswa tidak semangat? Perhatikan, ari artinya ideal, wiyata artinya tempat menimba ilmu pengetahuan, norma, karakter, serta etika lingkungan hidup. Oleh karenanya, adiwiyata artinya adalah tempat yang ideal untuk menimba ilmu pengetahuan, norma, karakter, serta etika lingkungan hidup. Pahami? Ideal, tempat yang ideal. Jadi kalau kemarin kita menjadi sekolah adiwiyata tingkat Kabupaten Bandung Barat, kita sudah pantas menjadi tempat yang ideal untuk menimba ilmu, norma, karakter, serta etika di Kabupaten Bandung Barat. Sekarang menuju sekolah adiwiyata nasional, berarti kita harus memantaskan diri menjadi tempat yang ideal untuk menjadi tempat yang ideal untuk menimba ilmu pengetahuan, norma, karakter, serta etika lingkungan. Jadi jangan pernah mengatakan Bunda terlalu idealisme, Bunda itu idealisme, jangan. Karena memang adiwiyata itu menuntut keidealan, paham? Apalagi tingkat nasional yang nilainya harus jauh lebih tinggi 10 poin dari adiwiyata tingkat kabupaten. Nanti kalau sudah mendapatkan adiwiyata nasional, kita bisa menjadi Eko Indonesia untuk menjadi sekolah adiwiyata ASEAN, kiriman Indonesia ke Asia. Nah, oleh karenanya Bunda akan mengingatkan, pantaskan diri kita menjadi tempat yang ideal. Pantaskan sekolah ini, pantas dari sisi lingkungannya, dari sisi kebersihannya, dari sisi karakternya, dari sisi etikanya, serta norma-norma yang ada, dan
sekolah kita. Artinya jangan heran ketika Bapak dan Ibu guru membawa kamu keluar untuk menanam sayuran, menanam toga, menanam ini, menanam itu dan lain sebagainya, termasuk di dalam ekstrakurikuler pramuka. Itu di dalamnya akan terdapat kegiatan menanam tanaman toga. Kamu jangan heran kenapa pramuka kok ke taman gitu ya. Nah ini Adiwiyata itu menimba ilmu pengetahuannya terintegrasi. Jadi semua yang dilakukan harus memanfaatkan lingkungan. Dari sisi kebersihan, kita tidak lagi menyiapkan tong sampah untuk anorganik. Kita hanya menyiapkan tempat sampah untuk organik dan untuk bank sampah. Artinya yang di dalam tong sampah hanya anorganik dan plastik yang bisa dijual ke bank sampah taruhnya. Selebihnya kalian harus membawa sampah kalian berupa kertas atau plastik yang tidak bisa dijual atau apapun ke rumahnya masing-masing. Termasuk Bapak dan Ibu guru, jangan menyimpan sembarangan sampah. Sekali Bunda kontrol di sana. Dimas, ini ada sampah, ada plastik, masukkan ke kresek, buang ke rumah. Di sini hanya boleh dedaunan atau apapun yang bersifat organik. Bunda tidak mau lihat ada sampah apapun di sini. Nah, ada 70 kader Adiwiyata di sekolah ini yang tugasnya salah satunya adalah mengamati pemilahan sampah. Oleh karenanya, perhatikan setiap hari tong sampah yang ada di kelasnya oleh kader Adiwiyata yang ada di kelas itu. Jika hari itu ditemukan ada plastik, kertas, apapun residu yang tidak bisa dijual dan bukan organik, maka kresekin atau suruh temannya siapa nih yang buang, kresekin. Seperti kemarin di kelas 8A, Bunda lihat ada kertas dan plastik, kata Bunda, yang bawa plastik sini, pungut itu, bawa pulang ke rumah, jadi pahala buat kamu. Buang di rumahmu, karena sekolah tidak menerima sampah anorganik kecuali yang bisa dijual. Pahami? Oleh karenanya dilarang jajan keluar membawa plastik residu. Mengerti? Styrofoam, plastik residu, plastik batagor, plastik cilok dan lain sebagainya. Jajan pakai misting. Paham? Minuman jangan membawa plastik. Minuman pakai tumbler. Paham? Kader Adiwiyata pada saat istirahat beres itu di payung, sambil jajan, sambil mengamati temannya, saling mengingatkan sekolah ini bukan milik Bunda. Jika semua kader Adiwiyata melaksanakan tugasnya dengan baik dan teman-teman lainnya yang bukan kader mudah untuk diingatkan, maka akan dengan mudah sekolah ini bersih dari sampah. Paham? Tahun lalu kita masih memilah ada sampah organik dan anorganik. Sekarang tidak disediakan lagi sampah
anorganik. Karena apa? Itu harus dibawa ke TPA dan pengangkutannya tentu saja membutuhkan pendanaan. Paham? Kemudian pot asuhnya masing-masing silakan dilihat kembali namanya dan nama bunganya, dirapihkan lagi pot asuhnya. Kalau tanamannya sudah tidak terawat, ganti namanya pot asuh, berarti harus diasuh. Tanaman asuh kelasnya, manfaatkan tanaman asuh itu. Buat tanaman asuh sebaik mungkin untuk dirawat. Rawat, jangan sampai berantakan. Bunda kontrol setiap minggu, pasti Bunda kontrol dan foto. Sampai hari ini yang paling bagus tamannya masih 8C. Terawat, itu pun atasnya rumput sebelah kanan itu masih banyak rumput. Kalau tamannya rapi, yang ada pohon serainya itu, nah serainya itu diratakan guntingnya, cara mengguntingnya diratakan, dirapikan setiap minggu itu digunting, dirapikan sehingga cantik nanti. Begitu. Kemudian kelas-kelas lain yang tidak terawat silahkan. Yang tidak berfungsi buang, ganti. Ya. Kemudian drainase, selokan di setiap kelas. Bunda selalu menyuruh untuk mengambil sampah apapun di selokan itu. Daripada kamu harus mengambil sampah yang ada di selokan, lebih baik jangan membuang sampah di selokan itu. Kembali lagi tugas kader Adiwiyata. Jika ada sampah di selokan, tanyakan siapa yang membuang sampah di situ. Suruh pungut. Kalau tidak, suruh rame-rame temannya keluar memungut sampah. Ada bagian kelasnya masing-masing. Kacanya seminggu sekali dilap. Kemudian di dalam kelas dispensernya tidak boleh dicolok ke listrik. Karena di dispenser itu penggunaannya hanya untuk memudahkan kamu minum saja. Minum tanpa harus membeli. Tetapi tidak dicolok karena itu tidak menghemat energi. Dan tidak menghemat energi itu tidak pantas menjadi sekolah Adiwiyata. Oleh karenanya, kipas angin yang ada di dalam kelas dilarang dinyalakan. Kenapa ada kipas angin? Itu digunakan untuk waktu-waktu tertentu. Kelas 7A dan 7B itu digunakan sebagai ruang rapat. Ketika penuh dengan ibu-ibu di sana, maka udara terasa panas. Oleh karenanya dipasanglah kipas angin. Dan nanti akan dipasang oleh kamu, jangan menyalakan kipas angin tanpa perintah. Begitu. Jadi kalau dinyalakan tanpa perintah itu tidak pantas menjadi sekolah Adiwiyata nasional. Pahami? Setiap hari kita akan mendapatkan MBG, insya Allah mulai hari ini. Jadi Bu Endang, insya Allah mulai hari ini. Tidak ribut. Dengarkan, bersyukur, alhamdulillah.
sebagai bentuk rasa bersyukur tidak perlu dikomentari makanannya butut lah inilah, tidak ada. Bunda melarang kalian untuk mengomentari makanan tersebut. Jadi kalian lihat makanannya, apa yang bisa kalian makan, makanlah. Sebelum dimakan, makanan yang kalian tidak suka berikan kepada temannya. Ingat, guru dilarang untuk memfoto makanan dari MBG, apalagi mempostingnya. Akan kena sanksi oleh Bunda nanti kalau difoto. Jadi siswa yang melihat guru memfoto, laporkan kepada Bunda. Kemudian nanti kalau ada posting, Bunda tidak mau tahu, Bunda beri sanksi yang memposting. Kita harus bersyukur dengan apapun. Itu makanan gratis, alhamdulillah. Suka dimakan, nggak suka berikan kepada orang lain jadi pahala. Paham? Kemudian yang suka habiskan. Tidak boleh disisakan nasinya. Itu israf. Itu Allah melaknat israf. Paham? Israf itu tempatnya di neraka. Nasi tidak dimakan. Jika sampai ada nasi yang tercecer tidak dimakan, Kader Adiwiyata di situ menyatukan nasi tersebut ke dalam kresek untuk dibawa pulang oleh siapapun yang memiliki ayam di rumahnya, sehingga itu menjadi pahala buat ayam. Ya, pahala buat kamu dimakan ayam gitu. Mengerti? Tidak ada boleh MBG itu menjadi sampah di sekolah. Pengelolaannya sudah diatur oleh Bunda. Di dalam kelas ada guru yang akan menyuruh kader di situ untuk mengambil MBG ke Pak Angga dan membagikannya di situ. Ditunggu oleh guru jam terakhir itu jam 9 insya Allah. Nah, jika gurunya tidak menunggu, silahkan lapor ke Bunda. Karena itu pengelolaan harus sampai, jangan sampai berantakan. Nah, nanti ada yang tidak hadir, berikan kepada guru jam yang ada jam terakhir itu. Jika ada yang tidak hadir, yang tidak hadir, jangan aneh menyuruh orang ke sini mengambil MBG. Jangan. Kalau tidak hadir itu mah jatah buat yang hadir, paham? Terus bagaimana Bunda ini jatah yang tidak hadir? Berikan kepada guru yang ada di situ. Bunda sudah kasih tahu, Bapak Ibu guru tidak harus makan jatah MBG jika tidak diberi. Tetapi jika ada sisa, wajar dimakan oleh guru, betul? Iya. Itu pun guru belum tentu kebagian semua, ya kan? Kata Bunda, giliran yang kebagiannya. Kalau siswanya hanya 1-2 yang tidak hadir. Bunda tidak berharap pada siswa yang tidak hadir, tentunya hadir semua. Tapi bukan berarti ada MBG kamu tidak sarapan dari rumah seperti biasa. Membawa bekal dari rumah berupa makan dalam misting dan air dalam tumbler yang jika habis bisa diisi ulang di dalam kelas. Makanannya tidak menjadi mubazir, harus dihabiskan, ya. Kalau itu anorganik, itu bisa masuk kalau ada sampahnya ke tong sampah. Kalau bukan anorganik, bawa pulang. Oleh karenanya, setiap hari siswa wajib membawa kresek, paham? Untuk memasukkan sampah-sampah
situ. Jangan sampai disapukan, Bunda melihat di sana ada kertas berserakan. Paham? Ya. Bapak dan Ibu guru harus mengintegrasikan semua pembelajaran dengan adiwiyata dari mulai pembukaan, dari mulai identitas, pembukaan, proses sampai kepada evaluasi. Bapak dan Ibu sudah paham membuat pembelajaran yang terintegrasi menggunakan sarananya anak-anaknya dibawa keluar, bukan hasil fotonya, tetapi anak-anaknya dibawa keluar melihat tanamannya atau lingkungannya yang akan dijadikan tempat pembelajaran. Bawa ke tamannya, bawa ke pot asuhnya, bawa ke tempat bagian sapu reognya, gitu dan lain sebagainya. Kemudian tidak lupa juga di dalam kelas dilarang coret menyoret tembok. Kalau coret menyoret tembok, Bunda suruh ngecat sendiri. Dilarang coret mencoret di meja. Jaga lingkungannya dengan baik. Ingat tadi tempat ideal untuk menimba ilmu pengetahuan, norma, karakter, etika. Etika. Sopan santun. Perhatikan, ada guru melewat begitu saja. Permisi. Permisi, jika salah minta maaf. Mau menyuruh minta tolong. Paham? Ya. Diberi sesuatu ucapkan terima kasih. Kemudian karakter kamu lihat, kembalikan kepada visi, mewujudkan lulusan yang aman 4K dengan mengedepankan kedisiplinan dalam lingkungan yang sehat dan asri. Apa 4K-nya? Kreatif, kolaboratif, komunikatif, apa? Kritis dan kreatif, komunikatif, kolaboratif dan kritis. Jadi mewujudkan lulusan yang agamis, mandiri, nasionalis, kreatif, kolaboratif, kritis serta komunikatif dengan mengedepankan kedisiplinan dalam lingkungan yang sehat dan asri. Asri itu aman, sehat, resik dan indah. Coba lihat sekolah kita sejauh mata memandang. Aman? Sehat? Resik? Indah? Nah itu. Karakter kamu sesuaikan. Agamis. Perempuan ciputnya digunakan. Roknya di bawah mata kaki. Pakai kaos kaki. Rambutnya tidak boleh kelihatan. Sholatnya ditertibkan 5 waktu. Kemarin Bunda pengajian dapat ilmu baru. Suatu ketika tutup mulut. Suatu ketika di zaman Nabi Musa ada seorang perempuan pezina. Kemudian karena malu melahirkan anak, anaknya dibunuh. Tapi dia ingin tobat, datanglah ke Nabi Musa. Nabi, saya pezina banyak dosanya. Dan saya juga membunuh anak saya.
Kata Nabi Musa, kamu banyak sekali dosanya. Pergi, jangan mengotori rumah saya. Karena kamu terlalu banyak dosanya. Pergi, saya tidak sudi rumah saya dikotori oleh kamu. Kemudian datang malaikat Jibril ke Nabi Musa. Nabi Musa, kenapa kau mengusir wanita tersebut? Wanita itu pezina, membunuh anaknya juga. Kamu tidak pernah tahu. Ku beritahu bahwa orang yang menyia-nyiakan sholat 5 waktu jauh lebih hina daripada perempuan itu. Pahami? Paham ya? Itu baru Bunda kemarin pengajian. Waduh, ternyata Jibril itu apa? Malaikat pemberi wahyu. Ingat. Kata Nabi, yang membedakan aku dan kamu adalah sholat. Jika sholat, kamu adalah kaumku. Jika tidak sholat, kamu bukan kaumku. Maka Bunda selalu mengingatkan, jaga 5 waktu supaya